Di lereng perbukitan hijau yang diselimuti kabut pagi, berdirilah Kerajaan Pasir Batang, sebuah kerajaan yang makmur dan dihormati. Rakyat hidup tenteram di bawah kepemimpinan Prabu Tapa Agung, raja bijaksana yang dikenal sangat mencintai alam dan selalu menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi. Istana megahnya berdiri kokoh di tengah hutan yang rimbun, dikelilingi sungai jernih serta ladang-ladang subur yang memberi kehidupan bagi seluruh kerajaan. Prabu Tapa Agung memiliki dua putri dengan sifat yang sangat berbeda. Putri sulungnya, Purbararang, adalah perempuan yang cantik namun keras hati. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan dan merasa bahwa segala sesuatu harus berada dalam genggamannya. Ia sering ingin diakui sebagai yang paling unggul di antara semua wanita kerajaan. Di sisi lain, adiknya, Purbasari, justru dikenal memiliki hati selembut sutra. Ia ramah kepada rakyat, suka membantu para petani, dan lebih senang berbaur dengan alam daripada berdiam di balik kemewahan istana. Meskipun kedua putrinya saling menyayangi saat kecil, perbedaan sifat dan pandangan hidup membuat hubungan mereka perlahan merenggang. Purbasari tumbuh sebagai sosok yang dicintai rakyat karena kebaikan hatinya, sementara Purbararang merasa kedudukannya sebagai putri sulung perlahan tergeser. Setiap pujian rakyat kepada Purbasari, meski tulus dan apa adanya, semakin menyalakan api cemburu dalam hati Purbararang. Sementara itu, usia Prabu Tapa Agung semakin menua. Rambutnya memutih, namun tatapan matanya tetap teduh. Ia mulai memikirkan pewaris tahta karena merasa waktunya memberi tongkat estafet kepemimpinan semakin dekat. Dalam kebijaksanaan terdalamnya, ia melihat bahwa Purbasari memiliki jiwa pemimpin sejati, penuh kasih, sabar, dan mampu mendengar suara rakyat. Hal ini membuat Prabu Tapa Agung condong untuk menyerahkan tahta kepada sang putri bungsu. Ketika kabar itu mulai terdengar samar-samar di antara para abdi istana, Purbararang merasakan kekhawatiran besar. Ia tidak bisa menerima bahwa adiknya, yang selama ini ia anggap lebih lemah dan naif, akan menggantikan posisi yang menurutnya wajar menjadi miliknya. Dalam hatinya, Purbararang bersumpah akan melakukan apapun untuk mempertahankan statusnya sebagai pewaris pertama. Di ruangan tersendiri, Prabu Tapa Agung mencoba berbicara lembut kepada Purbararang. Ia menjelaskan bahwa sebuah kerajaan tidak hanya butuh ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan dan ketulusan. Namun kata-kata sang raja hanya membuat Purbararang semakin tersinggung. Baginya, keputusan itu adalah sebuah pengkhianatan dan penghinaan terhadap posisi putri sulung. Kecemburuan itu tumbuh menjadi bayangan gelap yang menghantui hari-hari Purbararang. Ia mulai memandang Purbasari bukan lagi sekadar adik, melainkan pesaing yang harus disingkirkan. Dari balik tirai kemewahan istana, pikirannya mulai dipenuhi rencana-rencana licik untuk menggagalkan keputusan sang ayah. Sementara itu, Purbasari yang tak mengetahui gejolak batin kakaknya, tetap menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Ia selalu menghabiskan waktu bersama rakyat, tersenyum ceria di tengah ladang, bercengkerama dengan anak-anak, serta membawa harapan baru bagi kerajaan. Tanpa ia sadari, kebaikan hatinya yang sederhana itu justru menjadi pemicu besar dari konflik besar yang akan mengubah takdir kerajaan Pasir Batang selamanya. Kecemburuan Purbararang yang semakin menumpuk membuatnya sulit tidur setiap malam. Ia sering berdiri lama di balkon istana, memandangi hutan tempat Purbasari biasa bermain bersama rakyat. Setiap kali melihat senyum adiknya, kemarahan itu semakin tumbuh seperti api yang disiram minyak. Dalam hatinya, Purbararang merasa bahwa Purbasari tidak pantas mendapatkan pujian ataupun tahta, meskipun ia sendiri tahu bahwa rakyat menyayangi adiknya dengan tulus. Suatu hari, Purbararang mengadu pada suaminya, Indrajaya, seorang ksatria tampan namun berhati angkuh. Ia menceritakan semua kekhawatirannya mengenai keputusan Prabu Tapa Agung yang ingin menyerahkan tahta kepada Purbasari. Indrajaya yang tak kalah ambisius merasa posisinya sebagai calon raja juga terancam. Ia meyakinkan Purbararang bahwa jika tahta jatuh ke tangan Purbasari, maka keduanya akan kehilangan kekuasaan yang selama ini mereka cicipi. Kata-kata itu membuat hati Purbararang semakin gelap. Indrajaya kemudian mengusulkan agar Purbararang mencari cara untuk merusak nama baik Purbasari. Mereka sepakat bahwa selama rakyat dan istana masih melihat Purbasari sebagai sosok yang sempurna, tidak mungkin mereka menggagalkan keputusan sang raja.
Maka mereka mulai menyusun strategi. Purbararang akan menuduh Purbasari melakukan perbuatan tercela, sesuatu yang cukup besar untuk membuat ayah mereka marah atau ragu pada sang putri bungsu. Dengan kecerdikan liciknya, Purbararang mendekati beberapa abdi istana yang lemah pendirian. Ia menawarkan hadiah dan janji jabatan bagi siapa saja yang bersedia menyebarkan kabar miring tentang Purbasari. Beberapa yang tamak mulai berbisik-bisik, menuduh Purbasari menggunakan ilmu gaib untuk menarik simpati rakyat. Fitnah itu berkembang cepat, meski sebagian besar rakyat tidak percaya karena mengenal kebaikan hati putri bungsu itu. Tidak puas dengan fitnah yang hanya berupa kabar angin, Purbararang memutuskan melakukan sesuatu yang lebih kejam. Ia pergi ke pertapaan seorang penyihir tua yang terkenal jahat, seorang wanita yang dapat menciptakan kutukan hanya dengan sehelai rambut. Purbararang memohon agar penyihir itu memberi Purbasari penyakit kulit yang memalukan, sebuah kutukan yang akan membuat siapapun menjauh darinya. Penyihir itu menyetujui permintaan itu dengan tawa menyeramkan. Pada malam bulan gelap, ritual kutukan dilakukan. Penyihir itu menggumamkan mantra-mantra kuno, menyalakan api berwarna ungu, dan memanggil roh-roh gelap. Ketika ritual berakhir, asap hitam tipis melayang ke arah istana, menuju kamar Purbasari. Tanpa ia sadari, kutukan itu meresap ke tubuhnya, membuat kulitnya perlahan muncul bercak-bercak hitam yang menyebar seperti luka terbakar. Keesokan harinya, suara gempar memenuhi istana. Para pelayan yang melihat kondisi Purbasari langsung ketakutan dan melapor kepada Purbararang. Ia berpura-pura kaget dan sedih, namun diam-diam tersenyum puas. Dengan alasan bahwa kutukan itu adalah tanda bahwa Purbasari telah melakukan pelanggaran berat atau berhubungan dengan ilmu terlarang, Purbararang meminta ayahnya menyingkirkan Purbasari dari istana untuk menjaga nama baik kerajaan. Prabu Tapa Agung terpukul melihat kondisi putri bungsunya. Ia merasa ada kejanggalan, namun tekanan dari Purbararang, Indrajaya, dan para pembesar istana yang telah dipengaruhi fitnah membuat hatinya goyah. Dengan berat hati, ia mengusulkan agar Purbasari pergi sementara ke hutan untuk memulihkan diri. Keputusan itu membuat Purbasari terluka, namun ia menerima dengan keikhlasan yang sama seperti selama hidupnya. Tanpa menyadari bahwa itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa takdir besar dalam hidupnya. Dengan wajah pucat dan tubuh lemah akibat kutukan, Purbasari menerima keputusan ayahnya tanpa perlawanan. Hatinya perih, bukan karena kutukan yang menodai kulitnya, melainkan karena ia merasa telah mengecewakan orang yang sangat dicintainya. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum di hadapan Prabu Tapa Agung agar ayahnya tidak semakin bersedih. Purbasari memahami bahwa keputusan itu lahir dari tekanan yang begitu berat. Prajurit istana diperintahkan untuk mengantar Purbasari ke sebuah hutan terpencil di perbatasan kerajaan. Sepanjang perjalanan, ia duduk diam di atas kereta kayu sederhana, memandangi pepohonan yang semakin rapat. Para prajurit tampak enggan berbicara, sebagian merasa kasihan namun tak berani melawan perintah Purbararang. Angin sore membawa kesunyian yang menambah berat langkah mereka. Ketika akhirnya mereka tiba di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman, para prajurit menurunkan barang-barang seadanya milik Purbasari. Di antara mereka, ada yang menunduk dalam-dalam karena tidak sanggup menatap wajah sang putri. Purbasari hanya tersenyum tipis, mencoba menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Ia mengucapkan terima kasih dan meminta mereka kembali ke istana tanpa khawatirkan dirinya. Setelah prajurit pergi, senyap hutan menyelimuti Purbasari. Gubuk kecil yang dibangun oleh prajurit terlihat rapuh, tetapi cukup untuk melindunginya dari hujan. Purbasari duduk di lantai tanah, meraba bercak-bercak hitam di kulitnya. Untuk pertama kalinya, rasa kesepian menyergapnya begitu dalam. Meski demikian, ia menenangkan diri dengan berdoa, memohon kekuatan agar tetap tegar menjalani ujian ini. Hari-hari pertama terasa sulit. Purbasari harus mulai belajar hidup mandiri. Ia mencari air di sungai kecil tak jauh dari gubuk, memetik buah-buahan liar, dan menyalakan api dengan cara yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Meski tubuhnya lemah, ketabahan membuatnya mampu bertahan. Di tengah hutan yang sunyi, ia perlahan mulai mengenali suara angin, kicau burung, dan gemerisik daun sebagai teman barunya. Seiring waktu, alam mulai menunjukkan sisi ramahnya. Beberapa hewan kecil, rusa, kelinci, dan burung, sering mendekat tanpa rasa takut. Mereka seolah merasakan bahwa Purbasari tidak memiliki niat jahat.
Purbasari pun merasa sedikit terhibur oleh kedatangan mereka. Bahkan, ia mulai berbicara pada mereka, menganggap mereka sebagai teman yang mengisi kekosongan hatinya. Namun, di balik ketenangan itu, Purbasari masih menyimpan tanda tanya besar. Ia tidak mengerti mengapa hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Kutukan yang muncul secara tiba-tiba, fitnah yang tidak pernah ia lakukan, dan pengasingan yang ia terima tanpa penjelasan membuatnya bingung. Meski begitu, ia yakin bahwa segala sesuatu memiliki alasan, meskipun ia belum mengetahuinya. Pada malam yang sunyi, ketika langit dipenuhi bintang, Purbasari menatap ke atas dan memohon petunjuk. Ia tidak tahu bahwa di kahyangan, seseorang sedang memperhatikannya dengan penuh iba. Tanpa disadarinya pula, perjalanan hidupnya yang baru, sebuah perjalanan yang akan mengubah takdirnya dan kerajaan Pasir Batang selamanya, baru saja dimulai. Di kahyangan, tempat para dewa bersemayam di alam penuh cahaya, sang dewa guru tengah memperhatikan kehidupan para manusia. Ketika pandangannya jatuh pada Purbasari yang hidup terasing di tengah hutan, ia merasakan iba yang mendalam. Sang putri bungsu itu tidak bersalah, namun menanggung penderitaan begitu besar akibat iri hati dan kelicikan. Kebaikan hatinya yang tetap bersinar bahkan saat menderita membuat langit sendiri merasa tergugah. Sang dewa guru kemudian memanggil seorang dewa muda bernama Guritna, sosok suci yang dikenal berhati lembut dan penuh belas kasih. Guritna selalu menaruh rasa hormat pada manusia, dan sering turun diam-diam untuk membantu mereka. Ketika sang dewa guru memintanya turun ke bumi untuk melindungi Purbasari, Guritna menerima tanpa ragu. Baginya, membantu jiwa suci seperti Purbasari adalah kehormatan, bukan beban. Namun, sang dewa guru memberikan tugas itu dengan satu syarat, Guritna tidak boleh turun ke bumi dalam wujud manusia. Ia harus menyamar, agar keberadaannya tidak mengganggu keseimbangan dunia. Setelah merenung sejenak, sang dewa guru memutuskan wujud yang tepat, seekor lutung hitam, lincah dan penuh kekuatan batin. Wujud itu akan membuatnya dapat mendekati Purbasari tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan mantra suci, sang dewa guru mengubah wujud Guritna. Cahaya emas menyelimuti tubuh sang dewa muda, berubah menjadi bulu hitam pekat yang berkilau. Tangan dan kakinya mengecil, wajahnya berubah menjadi monyet kecil yang tampak lugu, namun matanya tetap menyimpan cahaya kasih dan kebijaksanaan. Lahir sudah sosok Lutung Kasarung, makhluk yang kelak menjadi legenda. Setelah wujud barunya sempurna, Lutung Kasarung turun ke bumi melalui sinar bulan. Ia melayang ringan, menembus lapisan awan dan pepohonan, hingga akhirnya mendarat di tanah hutan yang lembab. Meski tubuhnya kini kecil dan berbeda, kekuatan spiritualnya tidak hilang. Ia bisa merasakan setiap denyut kehidupan di sekitarnya, dari desau angin hingga bisikan dedaunan. Lutung Kasarung mulai berjalan mengikuti pancaran kesedihan yang ia rasakan. Energi lembut itu membimbingnya menuju sebuah gubuk sederhana di tengah hutan, tempat Purbasari tinggal. Ketika ia mendekat, ia melihat sang putri tengah tertidur dengan wajah letih, bercak-bercak kutukan masih jelas terlihat di kulitnya. Hatinya tersentuh melihat ketabahan gadis itu dalam menghadapi penderitaannya. Ia mendekat perlahan, duduk di samping gubuk dan mengamati Purbasari sepanjang malam. Angin malam berhembus lembut seolah menyambut kedatangannya, dan bintang-bintang tampak berkilau lebih terang. Meski ia tak dapat berbicara dengan suara manusia, Lutung Kasarung berjanji dalam hati akan melindungi dan memulihkan Purbasari dari segala ketidakadilan. Ketika fajar mulai merekah, Lutung Kasarung menyiapkan dirinya untuk memperkenalkan diri kepada Purbasari. Hari itu akan menjadi titik awal hubungan yang kelak mengubah takdir keduanya, serta takdir kerajaan Pasir Batang. Purbasari belum tahu bahwa kehidupannya yang hampa dan sunyi akan segera diisi oleh keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika matahari pagi mulai menembus celah pepohonan, Purbasari terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang masih lemah. Ia hendak keluar mengambil air di sungai ketika pandangannya tertumbuk pada sosok kecil berbulu hitam yang duduk di depan gubuknya. Wajah lutung itu tampak tenang, matanya lembut seolah telah menunggunya sejak lama. Purbasari tertegun, namun alih-alih merasa takut, ia justru merasakan kehangatan aneh dari makhluk itu. Lutung Kasarung berdiri perlahan, lalu mendekat sambil menundukkan kepala, seakan memberi salam. Gerak-geriknya begitu halus, membuat Purbasari tersenyum kecil. "Kamu datang dari mana, makhluk kecil?"
bisiknya. Lutung itu tidak menjawab, tetapi mengulurkan sesuatu dari tangannya, sekumpulan buah segar yang baru dipetik. Purbasari terkejut. Ia belum pernah melihat lutung yang berperilaku secerdas itu. Sejak hari itu, Purbasari tidak lagi merasa sendirian. Lutung Kasarung selalu menemaninya di setiap aktivitas. Ketika Purbasari pergi mengambil air, lutung itu membawa kendi untuk meringankan bebannya. Saat Purbasari mencari kayu bakar, lutung itu dengan cekatan mengumpulkan ranting-ranting kering. Semakin lama, Purbasari merasa bahwa kehadiran makhluk kecil ini bukanlah kebetulan, melainkan anugerah yang dikirimkan untuk menemaninya di masa sulit. Tak hanya membantu, lutung Kasarung juga sering menunjukkan hal-hal yang membuat Purbasari terheran. Misalnya, hutan di sekitar gubuknya tiba-tiba tampak lebih subur. Bunga-bunga liar bermekaran tanpa musim, dan pohon-pohon berbuah lebih banyak dari biasanya. Purbasari menduga itu hanya keberuntungan, namun sebenarnya semua itu adalah hasil kekuatan gaib yang lutung Kasarung kerahkan secara diam-diam. Suatu sore, ketika Purbasari sedang mencuci kain di sungai, lutung itu melompat ke atas batu dan mulai menari dengan gerakan lucu. Gerakan itu begitu menghibur sehingga Purbasari tak dapat menahan tawa. Tawa itu menggema di antara pepohonan, membuat suasana hutan yang biasanya sunyi terasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya sejak kutukan itu, Purbasari merasa sedikit bahagia. Dalam keheningan malam, lutung Kasarung sering duduk tak jauh dari gubuk, memperhatikan Purbasari yang tengah tertidur. Ia memikirkan cara untuk mengembalikan kecantikan dan kebahagiaan sang putri. Namun ia tahu, semuanya harus dilakukan pada waktu yang tepat agar tidak menimbulkan kecurigaan dari kekuatan gelap yang membuat kutukan itu terjadi. Kesabarannya sebagai dewa membuatnya tetap tenang menunggu momen yang tepat. Purbasari mulai merasa bahwa lutung itu bukan makhluk biasa. Ada kecerdasan, kedewasaan, dan ketulusan dalam setiap tindakannya. Meski ia tak dapat berbicara, lutung itu seperti mengerti setiap kata yang ia ucapkan. Purbasari bahkan mulai menceritakan kesedihannya pada lutung Kasarung, tentang fitnah, tentang Purbararang, dan tentang kerinduannya akan ayahnya. Lutung Kasarung mendengarkan semuanya tanpa mengalihkan pandangan. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa penderitaan Purbasari tidak akan berlangsung lama. Ia akan membuktikan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kejahatan. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan mukjizat yang akan mengubah hidup sang putri bungsu selamanya. Hari-hari berlalu, dan Purbasari semakin pulih secara batin berkat kehadiran lutung Kasarung. Namun kutukan di kulitnya masih membekas, membuatnya kadang menangis diam-diam di balik gubuk. Lutung Kasarung yang melihat kesedihan itu semakin bertekad untuk menyembuhkan Purbasari. Ia tahu saatnya telah tiba untuk menggunakan sebagian kekuatan gaibnya, meski harus ia lakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian kekuatan gelap atau para dewa lain. Suatu malam, saat Purbasari tertidur pulas, lutung Kasarung melangkah ke tengah hutan dan berdiri di atas batu besar yang diterangi cahaya bulan. Ia mengangkat tangan kecilnya ke langit, memanggil energi suci dari kahyangan. Perlahan, sinar biru keemasan turun membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dengan bahasa para dewa, ia memohon izin untuk menciptakan sebuah tempat suci, sebuah ruang yang bisa memulihkan Purbasari dari luka dan kutukannya. Mantra-mantra itu mengguncang alam sekitar. Tanah di sekelilingnya merekah, namun bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Dalam hitungan detik, pohon-pohon tumbuh lebih tinggi, bunga-bunga bermekaran, dan sebuah taman gaib tercipta. Tempat itu kelak dikenali sebagai Sanghyang Sri Pohaci, sebuah taman yang dipenuhi kesuburan dan keajaiban. Airnya jernih, buahnya manis, dan anginnya membawa ketenangan bagi siapa saja yang masuk. Keesokan paginya, Purbasari terbangun dan terkejut melihat perubahan drastis di sekitar gubuknya. Sungai tampak lebih jernih daripada biasanya, mata air baru muncul di dekatnya, dan bunga-bunga harum tumbuh seolah menyambutnya. "Lutung, semua ini, dari mana?" Purbasari bertanya dengan mata berbinar. Lutung Kasarung hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya, lalu menarik tangan Purbasari untuk menunjukkan jalan ke taman yang ia buat semalam. Saat memasuki Sanghyang Sri Pohaci, Purbasari merasakan ketenangan mengalir dalam tubuhnya. Ia menyentuh air jernih yang mengalir dari batu-batu putih, dan air itu terasa hangat menenangkan. Tanpa sadar, bercak hitam di tangannya mulai memudar sedikit.
Purbasari terkejut, namun ia tidak menyadari bahwa itu adalah efek penyembuhan dari tempat suci yang Lutung Kasarung ciptakan khusus untuknya. Setiap hari Purbasari menghabiskan waktu di taman tersebut. Ia mandi di mata air suci, memakan buah-buahan segar yang tumbuh tanpa henti, dan duduk di bawah pohon-pohon raksasa yang menjaga keteduhan. Perlahan tapi pasti, kulitnya semakin membaik. Luka-luka yang dulu membuatnya merasa hina, kini mulai hilang satu persatu. Kesehatannya pulih, kecantikannya perlahan kembali, bahkan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Lutung Kasarung selalu berada tidak jauh darinya, memperhatikan proses penyembuhan itu dengan perasaan bahagia. Ia tahu bahwa ia tidak boleh mengungkapkan jati dirinya sebagai dewa terlalu cepat. Namun ia juga sadar bahwa tugasnya tidak berhenti pada penyembuhan fisik Purbasari. Masih ada fitnah, rasa iri, dan bahaya dari Purbararang yang akan segera datang jika kabar kesembuhan Purbasari menyebar. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, keajaiban yang muncul di hutan mulai terdengar oleh para pemburu dan petani di wilayah perbatasan. Mereka berbicara tentang bunga yang mekar sepanjang hari, air suci yang keluar dari tanah, dan sosok putri yang kini tampak berseri-seri. Kabar itu perlahan menyebar hingga mendekati telinga istana, dan Purbararang mulai merasakan ancaman yang ia kira sudah lenyap. Kabar tentang keajaiban di hutan perlahan menyebar hingga ke telinga Purbararang.